Shalom. Shalom. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
Selamat pagi adik-adik semua, mahasiswa baru harapan bangsa. Senang bertemu dengan kalian semua pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya bertemu secara daring, tapi kita percaya kita dapat membangun komunikasi yang baik. Dan pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kalian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Blaise Pascal, mungkin ada yang mengenal kata Pascal yang namanya dikaitkan dengan hukum Pascal dalam Fluida yang kalian belajar di SMA, mengamati bahwa manusia adalah makhluk dengan paradoks. Manusia adalah makhluk yang sangat agung tetapi juga sangat merana. Manusia dapat melakukan hal-hal yang agung dan besar, tetapi juga melakukan hal-hal yang begitu bodoh dan juga merusak. Nah, kita dapat membaca berita dari mana-mana tentang hal ini, tentang selebritis, politisi, maupun juga filantropis dan seterusnya yang walaupun dapat melakukan hal-hal yang baik dan besar, tapi juga seringkali terbelit dengan kasus dan skandal, perceraian, perselingkuhan, dan seterusnya. Nah, keagungan manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu dapat dilihat dari kemampuan kontemplasi atas diri kita sendiri. Kita sadar akan diri kita sendiri. Dan kita bisa merenungkan asal dan tujuan hidup kita, dan tempat dan eksistensi kita di alam semesta. Tetapi kemampuan kontemplasi tersebut juga membawa penderitaan dan dampak negatif. Kita merasa merana dan menderita saat memikirkan kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang kita nikmati saat kita sadar kita tidak dapat mencapainya. Mungkin kita berpikir tentang hidup yang bebas dari penyakit dan penderitaan, bebas dari pandemi dan kematian. Tetapi penyakit, penderitaan, dan kematian itu adalah suatu keniscayaan. Baik orang kaya maupun orang miskin sadar akan kemungkinan menjadi tambah kaya dan tambah makmur. Tetapi saat kekayaan tidak dapat diraih, maka yang timbul adalah seringkali rasa frustrasi. Sakit atau sehat, miskin atau kaya, sukses atau gagal, kita semua makin tersiksa saat harapan dan kehidupan yang lebih baik yang dapat kita bayangkan itu berada di luar jangkauan kita. Alkitab memberikan resep untuk mengobati rasa frustrasi tersebut, yaitu rasa cukup, rasa puas, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut contentment. Rasa cukup atau puas adalah karakter rohani yang diteladankan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 yang kita baca di atas tadi, Paulus berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Tidak peduli bagaimana kondisi kesehatan, nilai aset, jumlah tabungan, apakah sukses atau tidak, dalam segala keadaan, baik lapar ataupun kenyang, Paulus dapat mencukupkan diri dalam hidupnya. Nah, rasa cukup, rasa puas atau contentment itu bukanlah rasa puas diri atau komplasensi atau rasa atau sikap tidak punya ambisi dan bermalas-malasan. Paulus bukan seorang pemalas yang cepat puas diri dan tidak punya ambisi. Paulus bekerja keras, bahkan mengabaikan dirinya sendiri untuk memberitakan Injil dan melayani jemaat. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 dan 27, Paulus berkata, "Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut." Ayat 27. "Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga.
Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Paulus bekerja keras dan mati-matian. Nah, rasa cukup, rasa puas atau contentment juga bukan bersikap stoik, suatu aliran yang disebut dengan stoicism, yaitu ya bersikap tenang, pasif, tanpa dapat dipengaruhi oleh keadaan, baik suka ataupun duka, perasaan tidak puas atau kecewa, pokoknya sangat tenang, tanpa dapat diganggu oleh keadaan. Bagi kalangan stoik, keadaan ini sering diartikan sebagai kedamaian atau peace of mind, suatu keadaan perasaan yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Perasaan yang bisa dikatakan dingin dan datar, tanpa ekspresi, tanpa gejolak apapun. Sebagai manusia yang masih hidup di bumi, yang belum diperbaharui, adalah wajar jika kita merasa sedih melihat penderitaan yang dialami oleh keluarga kita, jika ada yang sakit atau ada yang meninggal, atau kecewa jika kita gagal, atau terluka jika kita disakiti dan dihina. Paulus pun dapat merasa sedih dan kecewa ketika melihat jemaat yang dibina dan dibangunnya itu tidak bertumbuh dalam iman. Tetapi kita juga hidup di dunia yang selalu membuat kita merasa tidak cukup. Kita dibanjiri pesan di Facebook, di Instagram, yang memamerkan foto-foto dan video-video teman-teman kita yang kita kenal maupun juga teman yang tidak kita kenal. Mereka terlihat begitu bahagia dan sukses, dengan wajah yang begitu cantik, tanpa kerutan, menikmati hidup tanpa masalah, jalan-jalan ke luar negeri, makan di kafe, tanpa harus kerja keras seperti kita, keluarga yang tampak begitu harmonis, semuanya just tampak begitu sempurna. Lalu kita dengan mudah merasa frustrasi dan putus asa, dan kita bandingkan hidup kita dengan mereka. Kita merasa hidup kita tidak cukup Instagramable. Kita tidak dapat memiliki rasa cukup. Kita tidak dapat memiliki rasa puas. Alkitab bukan hanya mengajarkan bahwa kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Di situ tertulis, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tetapi juga mengajarkan bahwa kita dapat mencapai hal tersebut, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam ayat yang kita baca pertama kali tadi, di Filipi 4 ayat 11-13, Paulus mengajarkan kita bagaimana memiliki rasa cukup dan puas. Yang pertama, Paulus berkata, dia telah belajar untuk mencukupkan diri. Nah, rasa cukup dan puas itu tidak muncul secara alamiah. Kita harus belajar oleh pertolongan anugerah Allah yang mengubah hati kita. Kemampuan untuk mencukupkan diri itu tidak datang secara otomatis, tetapi merupakan karya supranatural oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk belajar, tidak apatis, dan melepas tanggung jawab. Dalam terjemahan lain di Filipi 4 ayat 12 juga berbunyi seperti demikian. Dalam segala dan setiap keadaan, aku telah belajar rahasia hidup berkecukupan. Belajar rahasia hidup berkecukupan. Baik saat kenyang atau lapar, baik saat dalam kelimpahan atau kekurangan. Jadi hidup dalam kepuasan dan rasa cukup adalah rahasia yang dipelajari dari pengalaman hidup oleh bimbingan Roh Kudus. Nah, Paulus mengajarkan kita untuk bersandar pada penyertaan Tuhan dalam semua situasi yang kita hadapi. Tidak mencari-cari excuses atau alasan. Oh, IQ saya yang memang kurang sih, jadi ya wajarlah kalau saya tidak lulus gitu ya. Atau kondisi keluarga saya yang sedang kurang harmonis. Atau karena saya tidak memiliki mungkin handphone yang tercanggih atau komputer saya kurang powerful. Atau ini gara-gara mama saya yang terlalu cerewet. Atau adik saya yang selalu ganggu saya sih. Atau kondisi keuangan yang sedang menurun. Maka saya tidak bisa belajar, tidak bisa maksimal, nilai saya ya jelek lah jadinya, tugas saya nggak selesai, TA saya terbengkalai, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rasa cukup, rasa puas artinya kita melakukan yang terbaik semaksimal mungkin, kerja keras, belajar dengan rajin, dengan segala keberadaan dan kondisi kita. Nah, kita yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup. Allah telah memberikan sumber daya yang cukup yang kita butuhkan untuk berkarya semaksimal mungkin. Dan tidak mencari alasan. Nah, rasa cukup dan rasa puas juga berarti tidak membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain.
Karena setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hukum ke-10 mengingatkan kita untuk tidak menginginkan milik orang lain. Karena dengan demikian hati kita dapat menjadi pahit dan kecewa dan tidak bersyukur. Rasa cukup adalah refleksi dari iman dan trust kita akan kasih penyertaan dan pemeliharaan providensia Tuhan, serta akan membuat hati kita penuh dengan ucapan syukur. Jadi, apa rahasia kepuasan hidup atau contentment seperti yang dikatakan Paulus? Paulus dalam ayat ke-13 berkata, segala perkara baik, jelek, kelimpahan, kekurangan, itu semua dapat ditanggung atau dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia artinya adalah di dalam Kristus. Artinya, kuncinya adalah Kristus. Kepuasan itu ada di dalam Kristus, bukan di dalam kondisi dan kenyamanan hidup. Paulus sendiri berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasa cukup dan puas tidak didapat hanya dari latihan kekuatan pikiran seperti orang-orang Stoik, tetapi karena Kristus yang memberikan kepuasan dan rasa cukup tersebut. Bagi Paulus, Kristus itu sendiri yang menjadi kepuasan bagi hidupnya. Tanpa kepuasan hakiki di dalam Kristus, kehidupan manusia akan penuh dengan ketidakpuasan, ketidaksenangan, dan juga ketidakbahagiaan. Kita melihat anak kecewa dengan orang tuanya karena tidak sesuai dengan harapan, orang tua apalagi kecewa dengan anaknya, keluarga menjadi retak dan hancur, pertemanan jadi rusak, pertikaian terjadi mana-mana, kita tersinggung, orang mau menang sendiri, muncullah dendam, persaingan, kompetisi yang tidak sehat, semua terjadi di lingkungan yang kita tinggali. Manusia menjadi frustrasi, depresi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lihat ini terjadi di mana-mana, oleh karena ada rasa ketidakpuasan. Rahasia kepuasan yang sejati dan rasa cukup adalah yang menarik, rasa tidak puas. Ini adalah suatu paradoks. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan rasa cukup, maka kita harus mulai dengan rasa tidak cukup, tidak puas. Tapi ini adalah sekali lagi suatu paradoks atau rahasia pertumbuhan rohani. Kalau kita baca dari Filipi 3 ayat 12-14, Paulus menuliskan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Artinya dia sadar dia tidak sempurna, belum mencapai. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki ambisi yang kudus dan rasa tidak puas akan hal yang benar pada what matters, apa yang penting, itu akan membawa kepuasan dan rasa cukup yang sejati. Kepuasan hidup bukanlah suatu keadaan statis, suatu capaian tingkat tertentu, tetapi suatu pengejaran, yaitu suatu proses pertumbuhan menuju kedewasaan di dalam Kristus. Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang tidak lapar dan tidak haus, mereka tidak akan dipuaskan. Justru orang yang lapar dan haus yang akan dipuaskan. Jadi inti dari pertumbuhan kehidupan kekristenan adalah mengenal akan Allah Tritunggal dan kebenarannya. Salah satu tanda kedewasaan adalah mengambil tanggung jawab atas kehidupan dan masa depan Anda, tidak lagi menyalahkan orang lain dan keadaan Anda. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, sikap hati yang siap untuk mengorbankan diri dan mengabaikan kesenangan diri oleh karena Kristus, karena di dalamnya ada kuasa kebangkitan Kristus, itu adalah menjadi dasar pertumbuhan. Dengan mengenal Allah, maka kita akan mengenal kasih dan kedaulatan dan anugerah Allah.
dan kita makin diubahkan menjadi seperti Kristus. Dan akibatnya kita makin tahu apa yang penting dan yang tidak penting dalam hidup ini. Apa yang sementara dan yang sia-sia, dan apa yang langgeng dan yang kekal. Dan kita akan makin mengerti akan arti kepuasan dan kecukupan yang sejati. Arti kebahagiaan yang sejati. Nah, yang terakhir, Paulus memahami kecukupan dan kepuasan itu dikaitkan dengan calling atau panggilan. PTHB memiliki graduate profile, salah satu adalah calling. Rasa cukup dan kepuasan didapat jika kita memenuhi panggilan kita. Paulus tidak mengeluh saat dia dipenjara, atau dianiaya, atau mengalami musibah, tapi dia tetap bersukacita karena Paulus mengarahkan diri pada tujuan dan panggilan Allah dalam hidupnya. Bahkan dia rela terkutuk demi menyelamatkan bangsanya, sama seperti Musa juga. Jadi pertanyaannya, apakah kita sedang menggenapi panggilan hidup kita? Jika kita masih fokus pada keadaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kondisi kita yang tidak ideal menurut kita, dan bukan fokus pada panggilan kita dan tujuan kita, maka kita belum menggenapi panggilan hidup kita. Jika kita masih menyalahkan lingkungan dan kondisi dan tidak bekerja maksimal dan menjadi produktif, maka kita mungkin belum mengenal siapa yang memanggil kita. Saat Anda kuliah di kampus Harapan Bangsa, apakah Anda menyadari panggilan Tuhan bagi Anda untuk belajar dan mengembangkan diri dengan segenap hati Anda? Apakah Anda mengenal Kristus yang memberikan panggilan tersebut? Kristus yang berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Nah, jika kita mengenal panggilan kita dan Dia yang memanggil kita adalah setia, maka kita dapat berkata sama seperti Paulus, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus." Oleh karena Kristus, itu kata pentingnya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan seperti yang kita baca di awal tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkanku. Ini adalah kepuasan dan rasa cukup dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan-Mu agar kami boleh mengenal panggilan-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh melupakan apa yang di belakang kami, tapi mengarahkan diri kami berlari menuju panggilan-Mu. Kami ingin bertumbuh, berdewasa di dalam Engkau, agar kami boleh mengerti apa arti kepuasan dan kebahagiaan yang sejati di dalam Engkau, dan kami tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau menyertai kami, karena kami tahu anugerah-Mu cukup dalam kehidupan kami, menolong kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau dalam studi kami di kampus Harapan Bangsa ini, agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami dan bagi keluarga kami juga, dan Engkau sendiri yang menolong kami, memberikan pada kami kekuatan untuk menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin.